Sungguh kebahagiaan manusia itu terletak pada amalan agama yang sempurna. Kejayaan manusia, kesuksesan, kebahagiaan itu manakala kita mengamalkan agama. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul di majelis yang membahas tentang ilmu agama, yang membahas tentang perkara-perkara agama. Ketika kita tahu banyak tentang agama, ketika kita mengamalkan amalan-amalan agama dalam kehidupan ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, nikmat Allah itu kalau dibagi menjadi dua kelompok besar, atau begini bahasanya, nikmat Allah itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Satu, nikmat Allah yang sering disebut dengan daf'ul darar, dan yang kedua, nikmat Allah yang sering disebut dengan istilah jalbul manfaat. Yang pertama, nikmat Allah daf'ul darar ini adalah nikmat yang kita terima karena kita dijauhkan dari para bahaya atau dari keburukan-keburukan. Ini nikmat. Bahkan nikmat ini lebih utama daripada nikmat daf'ul manfaat. Jadi yang kata bilang Allah, ketika kita dari rumah ke majelis pengajian juga sering kita lakukan. Kita sering bepergian jauh antar provinsi, bahkan berkendara. Tidak jarang kita melewati jalan yang sepi, tidak ada perumahan, tidak ada orang lalu lalang, dan banyak orang yang mengatakan bahwa jalur ini adalah jalur rawan. Akan tetapi kita tidak pernah menjumpai perampok, kita tidak pernah dijegal perampok, kita tidak pernah menjumpai orang-orang jahat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, dan termasuk daf'ul darar, nikmat di mana kita memperolehnya itu dihindarkan dari mara bahaya atau keburukan-keburukan. Dulu ada seorang tape dari ubi. Nah, kalau ini kan sudah dari tape digoreng, namanya apa? Ini ada menyebutnya rondo royal, ada namanya gelandum. Nah, kalau kamu itu lebih ke gelandum atau rondo royal? Gelandum ya. Nah, dulu itu ada kisah seorang penjual tape. Orang ini berada di dusun yang sangat kecil, di desa sangat kecil. Kemudian untuk pergi kota jual tapenya itu dia harus melewati pematang sawah. Kemudian sampai ke jalan raya, baru naik angkot menuju ke kota di mana tape itu dijual. Suatu pagi, sang penjual tape ini melewati pematang sawah sebelum sampai ke jalan raya. Tiba-tiba inilah itu kakinya kepleset, terjatuh, tapenya penuh dengan lumpur, pikulannya itu patah, dan ringkasnya dia pulang dengan lesu, nggak ada gairah sama sekali, terus pulang. Sampai di rumah istrinya tanya, "Mas, kenapa pulang cepat deh? Hari ini saya sial sekali deh, sungguh sial. Belum saya sampai ke jalan raya, saya terpleset jatuh ke sawah, tapi kita hancur penuh dengan lumpur, pikulan saya patah, sial banget." Kata istrinya bilang ini, "Mas, ya nggak apa-apa, besok bikin tape lagi, besok kita masih bisa jual lagi. Yang penting Mas nggak apa-apa, nggak terkilir kan? Enggak. Saya sehat-sehat saja. Cuma akhirnya kita ada jualan hari ini deh. Nggak apa-apa, kalau itu masalah kecil." Nah, ini istri yang solihah itu, suaminya ada problem, dia bisa menenangkan, bisa menentukan, dia mampu
mampu membersamai suaminya dalam keadaan suka dan duka. Ini istri yang solihah. Istri yang bilang, ya sudah mas, ini kan mas foto semua bajunya bersih-bersih dulu. Saya itu tadi ke kebun, saya ambil jahe, tadi tak bikinkan kopi jahe. Kan sama seneng dong kopi jahe, iya saya seneng banget. Oke lah, akhirnya ini ke kamar mandi, bersih-bersih, sang istri bawa bikinkan kue jahe, kopi jahe disediakan ya, kopi jahe ceritanya. Nah, istri itu ikut menemani ngobrol pas minum itu 1 jam lah kurang lebih dari suaminya pulang. Kemudian tiba-tiba ada tetangganya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang, silakan masuk. Ada apa lagi, kata suaminya. Saya dapat informasi Pak bahwa angkutan yang sering dinaiki panjenengan itu mengalami kecelakaan. Semua penumpangnya masuk rumah sakit, bahkan ada yang koma. Nah, sang penjual taksi ini bilang begini, langsung dia mengucap itu, alhamdulillah, untung tadi saya jatuh. Padahal 1 jam sebelumnya dia mengatakan, sial banget hari ini saya jatuh. Sekarang untung saya jatuh. Kalau saya nggak jatuh, saya hari ini berada di rumah sakit. Nah, inilah daf'ud doror. Jadi Allah menjatuhkan sedikit untuk menyelamatkan dari bahaya yang besar. Nah, inilah nikmat yang sering kita lalaikan juga. Nah, kemudian nikmat yang kedua adalah jalbul manfaat, yaitu nikmat di mana kita memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah SWT, kebaikan menurut kita ya. Misalnya bisnis beruntung, kemudian kita memiliki besan atau menantu atau mertua yang baik. Ini nikmat. Ini kalau kita sebut satu-satu nggak akan selesai. Bahkan pernah kita mengalami, insya Allah, kita pas berkendara menuju ke suatu tempat, di situ mobil penuh, parkiran udah full gitu. Tiba-tiba ada yang mundur, set gitu, keluar dia. Akhirnya kita bisa parkir di situ. Pengalaman gitu. Ini adalah nikmat luar biasa itu, yang jarang sekali kita mengucapkan alhamdulillah. Ada parkir gitu. Jadi itu sering ya, Allah obrol kenikmatan kepada kita sering nggak merasa bahwa ini adalah nikmat besar. Jadi nikmat itu ada 2, yaitu biar kita pengetahuan, memperkaya pengetahuan. Ada nikmat yang dinamakan dengan daf'ud doror, kemudian ada nikmat dalam kelompok jalbul manfaat. Nah, orang Quraisy yang kita akan bahas pada malam hari ini itu memperoleh dua-duanya itu. Orang Quraisy itu luar biasa. Orang Quraisy itu dia pertama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan Abraha, tentara bergajah itu. Nah, suatu lain waktu kita bahas tentang kisahnya itu, tapi di sini intinya orang Quraisy itu aman. Bahkan orang Quraisy dihormati oleh kerajaan-kerajaan lain di luar Quraisy itu karena memang efek daripada perlindungan Allah dari tentara bergajah itu, sehingga dia itu orang-orang disebut sebagai penjaga Ka'bah. Makanya orang dihormati. Orang Quraisy itu kalau berjalan kemana-mana nggak ada yang ngomong, asalkan Quraisy itu nggak ada. Ini orang dimuliakan karena di situ ada Ka'bahnya. Bahkan orang di luar Quraisy kalau dia ikut rombongan Quraisy itu pertama. Nah, itu kehebatan Quraisy itu. Yang pertama adalah dia diberi keamanan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam surat ini ayat yang pertama adalah li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilah ini adalah artinya tradisi atau kebiasaan. Menurut Ibnu Jarir, menggunakan li di awal kalimat ini sebenarnya adalah ta'ajub, untuk ta'ajub, seolah-olah berkagumlah kamu kepada orang-orang Quraisy.
dan rezeki yang saya limpahkan kepada mereka itu ila fihi rihlata syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka berjalan atau rihlah itu pergi ke sesuatu yang jauh, ukurannya itu jauh itu rihlah. Kalau dekat itu nggak disebut rihlah. Rihlata syita'i was-shaif, pada musim dingin dan pada musim panas. Jadi orang-orang Quraisy itu dia punya basic kebiasaan. Dalam 1 tahun itu ada 2 perjalanan. Kalau musim dingin maka dia pergi ke Yaman. Karena Yaman Pak, kalau Mekah musim dingin, Yaman musim panas. Jadi aneh gitu. Kalau pas musim panas dia pergi ke Sam. Nah, Sam dingin gitu pada waktu Quraisy musim panas. Makanya yang dijual itu selimut, salah satunya juga di Mekah itu bawa selimut sana. Nanti dari Sam bawa madu, bawa minyak wangi dan sebagainya, bawa kopi bahkan. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, itulah perjalanan yang sangat aman. Kita bisa bayangin Mekah ke Yaman itu jarak tempuhnya itu 1250-an kilo. Berarti sini Temanggung. Tidak bisa bayangin ya, sini Temanggung. Kalau ke Sam itu jarak tempuhnya 1500 kilo. Mekah ke Sam itu 1500 kilo. Padahal kalau kita pergi ke Jogja dari Jambi lewat lintas timur sampai ke titik nol Jogja itu baru 1300-an sekian kilo. Belum nyampe 1500. Berarti dia sampai Surabaya. Mungkin lebih dari itu kan. Itu bawa unta juga. Jadi orang-orang dulu ini kalau kita bahas dari dalam konteks kehidupan kita lebih bersyukur daripada orang-orang Quraisy itu. Orang Quraisy itu walaupun kaya, dia kalau melakukan perjalanan jauh dia tetap berdebu, rambutnya kusut, pakaiannya kusut, berdebu gitu. Tapi kita pergi ke Surabaya naik bus AC kan, ada musiknya bahkan gitu. Kalau yang suka musik, ada di bis itu tidak ada debu masuk, bersih kita. Rambut sisiran kita itu nggak berubah dari sini sampai Surabaya. Kalau dulu orang zaman dulu dari Mekah ke Sam, dari Mekah ke Yaman, itu udah berdebu. Nginepnya susah, kalau kita ada rest area, rumah makan banyak, dulu nggak ada listrik gitu kan. Harus masih banyak binatang buas masalah. Itu pun disampaikan di sini, ini adalah nikmat yang besar hati kita. Apa yang lebih besar lagi, kita apa yang akan kita dustakan dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dulu itu bapak-bapak, ibu-ibu, raja ya, itu kalau panas, kalau gerah, dia minta dikipasin sama pembantunya. Tapi pas ini dulu. Coba sekarang Ustazah tidak gitu ya, nggak sabar kan? Pasti ada kipas, kita tuh ambil kipas masuk seger kayak gini tuh. Tapi aja Allah yang lebih cuma nikmat lagi itu raja loh. Kita lebih nyaman daripada raja zaman dulu. Orang kaya zaman dulu itu naruh hartanya itu di rumah seperti korun itu. Karena kuncinya gemboknya korun itu di bawah 10 pemuda ketat itu nggak kuat. Deye itu apa bahasa itu? Bahasa sini. Dia kuat tapi berat banget tuh deye itu. Kalau bahasa sini apa ya? Iya, itu kunci ya. Dan kalau korun misalnya pergi jauh, dia ingin ngambil hartanya, dia harus balik ke rumah lagi. Karena di rumah gitu. Sementara kita hari ini uang kita itu di ATM. Kita hanya perlu ATM kecil itu. Kita di Surabaya, di Padang, di Sumatera Utara, kita bisa ngambil sewaktu-waktu. Inilah nikmat yang harusnya menyadarkan hari itu. Hasilnya, kalau bahasa kasarnya itu bodoh banget kalau kita sampai ngeluh, harusnya memang tidak ngeluh lagi. Zaman dulu orang-orang kaya itu kalau ingin mandi pakai air panas itu ngerebus, sama yang kita ngerebus juga, cuma kita sekarang pakai kompor gas.
Gitu, selesai. Zaman dulu itu apa kok zaman dulu banget ya, zaman kecil kita, ibu-ibu kita sehari dari subuh sampai zuhur itu baru selesai di dapur, benar tak Pak ya? Masa aja itu baru selesai. Hari ini ibu-ibu kita, halo ibu, halo ibu kita itu ngaji aja sambil mimpi, bisa nggak? Zaman dulu nggak ada kayak gitu. Apalagi cuma masak ya, masak itu zaman dulu itu nggak bisa. Sekarang itu ibu masak nasi bisa sambil Facebookan, bisa sambil WA, bisa sambil senam, bisa sambil ke pasar ya. Karena kita pakai Facebookan, pakai Magicom, ini luar biasa. Hari ini tuh kita berada di puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi bahasa ekstrimnya kita tuh kalau sampai keluh beban tenang. Jangankan kok sampai keluh tuh beban. Sudah sampai kemarin saya sampaikan pusing boleh, tapi hati terjernih. Gitu. Pusing boleh sudah, kalau kita nggak mikir terus gimana? Tetapi hati nggak boleh support gitu. Pokoknya hati milik Allah. Abu Bakar itu pernah mengatakan, ya Allah jadikan dunia dalam genggamanku dan akhirat dalam hatiku. Ini ada dua pengertian. Jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita. Yang kedua, Abu Bakar mengatakan, ya dunia itu kami kelola ya Allah, daripada dikelola oleh orang jahat, oleh orang yang fajir. Tapi jangan sampai masuk ke hati. Hati adalah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, begitulah besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saking besarnya nikmat Allah, maka fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka itu menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, nah ini sampai kita kipasnya semangat itu jadi kayak gini. Rekan-rekan yang saya muliakan, alladzi an'amahu min ju'i wa amanahu min khauf, yang telah Allah itu yang telah memberikan makan kepada mereka dari menghilangkan lapar, wa amanahu, dan mengamankan mereka min khauf, dari ketakutan. Ini yang dari awal ini. Jadi dari sini juga bisa kita ambil pelajaran nikmat besar, nikmat yang termasuk besar itu adalah bisa makan dan makan. Kalau dalam istilah negara itu ada kemakmuran ekonomi dan stabilitas keamanan gitu kan. Jadi nikmat besar, kita bisa makan itu luar biasa. Kalau tidur kemudian pagi hari itu kita ada sarapan, ada makan untuk hari itu, bukan untuk hari esok ya. Untuk hari itu, kemudian kita aman, ini kita sudah menjadi orang yang sangat kaya luar biasa. Apalagi kita untuk makan 2 minggu yang akan datang kita udah punya. Untuk 1 minggu kita udah punya. Itu harus kita bersyukur. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, makanya kita makan. Pas pengajian makan boleh nggak Pak? Boleh. Jadi ada 2 nikmat begini. Tentang makanan, ada 2 makanan yang tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan tuh gak akan dihisap. Kan biasanya kan dihisap semua, yang kecil-kecilnya. Tapi ada 2 makan yang tidak ada dihisap. Apa itu? 1, makan bersama tamu. Nah, baik tamunya maupun tuan rumahnya, kalau makan kayak gini nggak dihisap. Ini kami sini ikhlas tidak ikhlas tuan rumah habisin aja, karena nanti nggak ada hisap. Ya makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sering dia kalau sarapan undang tamu sampai 2 mil jauhnya, cari orang untuk makan bareng karena nanti nggak ada hisap lagi. Kemudian yang kedua adalah makan ketika sahur. Nah ketika sahur itu kita kan makannya seperti apa, dan sebagainya. Jadi sudah memperingatkan itu. Makanya idealnya kita ngajak kalau pas makan tuh ngajak gitu ya.
memperingatkan kisah kita yang tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulang lagi, nikmat kalau sesuatu yang tertera di dalam Al-Quran itu sesuatu yang besar. Allah itu maha besar. Allah tidak ingin mencantumkan sesuatu yang remeh-temeh dalam firman-Nya. Sesuatu yang difirmankan Allah pasti sesuatu yang besar karena Allah itu maha besar. Nah, termasuk di sini memberi makan dan memberi keamanan. Maka aman adalah sesuatu yang besar. Makanya Prabowo itu program makan gratis itu programnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dia agak bingung gitu kan. Dari sini ganti nasi jago, di sudah ada yang bukan ganti mie dan sebagainya. Cuma kita nggak usah ikut-ikutan. Nah, intinya adalah ketika kita bisa makan, ketika kita bisa ngaji kayak gini tanpa tertekan ya, tadi disampaikan oleh Pak Denisan, untuk kita berada di negara yang sudah merdeka, kita bisa bisa ibadah dengan tenang, kita bisa menikmati nikmat dari Allah dengan tenang. Ini adalah nikmat luar biasa. Dulu istrinya Syekh Muhammad Yasin pergi ke Istiqlal, itu nangis. Kenapa kok nangis? Ditanya kayak gitu, dia jawab, kalau di Palestina itu kita mau sholat takut, mau wudhu takut, gitu. Anak lahiran mau musim takut, ada bom, ada tembakan. Di sini kok sebebas ini, dia nangis itu, Masya Allah. Di Indonesia ini sholat sepuasnya, mau baca Quran di jalanan, nggak ada yang ributin, kan itu ya. Coba kita tuh, ada dulu seorang dai di Amerika, anaknya masih kecil SD, dia bilang sama ayah, ya ada apa? Boleh nggak saya masuk ke restoran begitu? Nah, pakainya kok kamu tanya kayak gitu? Nah, iya saya boleh nggak? Ya nggak boleh. Soalnya saya itu di sekolah tuh dibully terus, gitu. Kita kan minoritas, gitu. Kita dibully di pojokan terus. Boleh nggak saya masuk ke restoran? Saking susahnya sana. Hari ini kita tuh mau ngaji, mau sholat di terminal gitu ya, mau apapun tuh bebas, baca Quran bebas, mau wiridan dimanapun bebas, yang tasbih juga nggak ada orang mempermasalahkan gitu. Nah, inilah sebenarnya kesempatan bagi kita sekali lagi untuk beramal sebanyak-banyaknya, bersyukur sebanyak-banyaknya, insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.